Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan terakhir. Perkuliahan terakhir yang saya ajarin. Setelah itu kalian akan menyiapkan. Ya, saya kemarin maksimalin pertemuannya sebelum Meet. Setelah Meet ini kita punya 7 pekan. Belum saya mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lupakan saja UTS kalian yang jelek itu. Itu perkara apa sih? Tuh, perkara aja kalian tidak bersepakat kan? Ya udah, sudah lupakan aja. Anggap aja kalian bisa ya. Iya. Saya. Ya, berarti sudah dikasih terima kasih. Ya, nikmati sajalah. Oke, karena setelah ini kalian tidak bisa menikmati waktu dengan tenang. Oke, karena saya akan tunjukkan. Oke, kamu nggak tahu gedenya gimana ya? Saya nggak tahu lah. Pokoknya buka kalender kalian masing-masing. Ya. Kita ada 7 pekan di pertemuan setelah Meet. Saya tidak akan mengambil waktu UAS. Nah, itu kabar baik apa kabar buruk kepada kalian saya tidak tahu. Saya tahu UAS itu nanti akan sangat padat, ya gitu. Jadi saya tidak akan mengambil waktu UAS. Kita akan tuntaskan perkuliahannya dalam 7 pekan ini. Oke, pekan ini sekarang pekan yang pertama apa? Pekan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Desember ke-6, ke-7. Nanti terakhirnya tanggal 13. Terakhir tuh ngapain, Pak? Saya akan bagi ya. Ya sudah ya, kabar baiknya sudah. Nih kabar buruk berikutnya buruk-buruk terus ya. Saudara dalam 7 pekan ini akan menyiapkan, menghasilkan, sekaligus menampilkan. Sekali lagi mata kuliah ini berbasis produk. Kabar baik lagi deh saya tambahin. Hari ini saudara akan ngisi presensi full 4 kali pertemuan. Isi aja tuh 4 kali. Ya. 4 kali. Kenapa? Saya hitungnya 4 pekan ke depan saudara tidak perlu hadir di kelas. Yes, silahkan kalian mau yes ya silahkan saja. Saya tidak akan termakan rajuan kalian. Karena di pekan ini kan 1, 2, 3, 4, 4 pekan ini. Pekan kelima 6, 7. Kalian ini mana presensinya? Presensinya mana? Belum. Kemarin itu Pak, udah ada saya bawa. Nah, siapa yang Terakhir saya di sini Pak, udah nggak ada. Ada yang mau absen, absennya udah nggak ada Pak. Saya ke Saudi tadi sebelum kelas ini nggak ada. Hah? Ada. Silakan cari di. Sana sudah dicek. Tadi saya sudah cek Pak, sebelum kelas ini. Loh, gimana tuh? Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang makan? Gimana kalau mau ngabsen nih? Kalau ngabsennya nggak ada. Ayo yang tanggung jawab pekan kemarin. Ada yang bawa pulang kali, kenang-kenangan. Seingat saya ya, ini seingat saya di presensi itu ada 78 orang. Seingat saya ada 78 orang.
Yang saya jadi misteri adalah ada satu memang saya bebaskan, ada nama Ence. Ya, kalau biar kalian clear ya. Ada satu orang namanya Ence itu mengulang. Dia itu kemarin sudah saya kasih nilai tahun lalu. Tapi karena ternyata dia punya masalah keuangan, tidak lunas pembayaran SPP-nya, saya tidak bisa menginput nilainya. Dan nilainya sudah ada. Dia ikut awal sampai akhir. Dia ikut UTS kayak kalian, UAS sama kalian. Nah, cuma nilainya masih saya simpan. Kenapa? Saya tidak bisa nginput karena dia tidak bayar. Sama pada kalian nih, pastikan nanti di ujung kalian melunasinya SPP. Ya, kalau belum terlunasi saya nggak bisa input nilainya. Nah, si Ence ini nilainya sudah ada, jadi dia saya perkenankan tidak. Silakan mengulang, silakan bayar lagi di SPP, silakan ke arisan lagi. Tapi nilainya nggak usah ikut kelas, nanti nilainya saya langsung entry. Jadi dia saya skip. Nah, berarti hanya satu orang itu yang saya skip. Lalu ada dua orang di kelas ini yang ikut di kelas pagi. Dia ke arisan malam, tapi dia ikut di kelas pagi. Jadi 3. Cuma masalahnya di OPL saya cuma ada 70 orang. Nah, nanti saya akan membaginya berdasarkan OPL. Saya bau-baunya ada yang ikut kelas ini, ikut KRS-an di kelas ini, tapi tidak join OPL-nya. Nah, saya pastikan nilainya E, kan gitu. Sudah dipastikan tuh. Jadi pastikan yang ada di kelas ini itu semua sudah join OPL. Ya. Nanti dari 70 orang itu akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ngapain? Masing-masing kelompok membuat 2 hal saja. 2 hal saja. Masing-masing kelompok. 1 berkas, 1 penampilan. Saja ya. Berkasnya apa saja? Nanti saya rinci ya. Nanti kita akan rinci. Berkasnya berkas apa saja? Dari surat kuasa sampai putusan. Nah, itu saja. Ya, dari gugat. Ya kan dikeroyok, bukan buatan sendiri kan. Kalau 70 kan berarti masing-masing kelompok sekitar 20-an orang. Masa nggak bisa? Kan gitu. Bikin gugatan surat kuasa aja cuma 2 jam selesai gitu. Oke, jadi masing-masing kelompok akan membuat berkas. Berkasnya nanti akan diupload di Open Learning. Tak perlulah dicetak. Ya, ngabis-ngabisin duit aja. Saya tidak menyinggung yang lain. Saya cuma malas. Iya, jadi nanti masing-masing kelompok, ketua kelompok akan menguploadnya di Open Learning. Berkas apa? Berkas dari surat kuasa penggugat, kuasa tergugat, ya, sampai selesai putusan hakim. Apa saja itu? Surat, berarti kan ada gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik, ada berkas pembuktian. Apa saja? Kalau tanah berarti ada surat tanahnya. Kalau ada perjanjian, ada perjanjiannya. Kalau ada, serah kalian, nanti bebas. Kalian mau apa? Mau perceraian ya boleh juga. Kalau perceraian berarti bikin surat nikahnya. Akta nikah itulah pokoknya itu. Berkas-berkas semuanya. Ya, intinya semuanya berbentuk surat dibuat. Setelah itu ada kesimpulan. Habis kesimpulan ada putusan. Nah, segitu saja. Itu nanti dijadikan satu file. Silakan kalian kerjakan keroyokan. Tuh. Yang kedua, saudara akan menampilkan persidangan. Nah, nanti saya di pertemuan terakhir ini hanya membantu menunjukkan kepada saudara, ini rekaman, kita pinjam punya orang Unpad, rekaman mereka bersidang. Nah, kira-kira ini sudah saya berikan di Open Learning. Saudara bisa ulang-ulang, contohnya ada di Open Learning. Bisa saja saya jelaskan di kelas kita masing-masing gini, cuma saya kira waktunya nanti saudara akan habis. Kenapa? Oke, clear ya, yang harus dibuat clear ya, cuma ada 2 ya, berkas dan penampilan. Kapan penampilannya? Kalian mempersiapkannya di pekan 1, 2, 3, 4, penampilannya akan berurutan. Kok nanti 29,
6, dan 13. Jadi waktu UAS kalian sudah tidak perlu lagi. Yes, yes kan? Cukup tanda tangan saja. Lalu gimana Pak yang nampil tanggal 29, 26 itu? Nanti saya undi. Saya kasih tahunya kapan? Tanggal 28 dan tanggal 5. Jadi nggak ada, oh tenang saya masih. Kenapa? Karena tanggal 28 ini, saudara lihat sendiri masing-masing di itu, wajib sudah dikumpulkan seluruh berkasnya. Dan sudah siap semua kelompok penampilan. Ya, makanya tanggal 8, 15, dan 22 kelasnya tidak ditatap muka begini. Sehingga ini pertemuan terakhirnya. Besok-besok silahkan kalian kerjakan di mana saja. Di ujung dunia, di kutub utara silahkan saja. Bebas mau di mana saja. Di kelas ini pun boleh. Kalau mau men-setting latihan actingnya dan sebagainya, silahkan. Ya, Pak kelompoknya mana? Tenang, nanti habis kelas ini saya akan settingkan. Karena saya tadi saya juga nyari presensinya mana, kok nggak ketemu. Terus saya kira sudah ada di sini. Nah, gitu. Nanti saya akan bagi presensi. Terserah saya. Atau kalian mau pilih kelompok sendiri? Susah kan? Nah, saya aja deh. Pilih sendiri. Nah, nanti dipilihkan saja. Biasanya kalau dipilih sendiri itu nanti ada yang kacau, nanti ada yang tidak masuk kelompok lah, inilah dan sebagainya. Saya tentukan berdasarkan wangsit yang saya terima. Ya, clear? Tanggal 28 November semua berkas sudah diupload. Kelompok yang tidak mengupload pada tanggal 28 maka saya anggap UASnya 0. Aduh Pak, dia nggak kerjakan. Silahkan nanti di berkas itu ditulis nama yang mengerjakan dan yang tidak mengerjakan. Ditulis. Ya. Biar adil. Kalau ada yang tidak bantu apa-apa, ya, cuma suplai kopi dan snack, ya silahkan kalian itu dan kalian tulis nama yang tidak mengerjakan. Tuh. Dan di tanggal 28 juga kalian akan mengupload satu berkas. Apa itu berkasnya? Oh, banyak banget nih Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya rekam biar kalian dengarkan lagi apa yang perlu diupload. Tanggal 28 juga kalian mengupload berkas plus nama kelompok kalian beserta perannya sebagai apa. Ya, perannya sebagai apa? Oh, dia jadi hakim. Oh, dia jadi penggugat. Oh, dia prinsipalnya. Oh, dia lawyernya penggugat. Silakan namanya masing-masing. Nanti bergantian. Setiap penampilan hanya diberi waktu 2 jam. Ya, maksimal 2 jam. Lebih dari 2 jam saya cut. Pernah kakak kelas kalian saya tinggal, berhenti tidak mau berhenti, sudah saya tinggal. Jadi tanggal 29 akan ada satu kelompok menampilkan, tanggal 6 akan ada satu kelompok yang menampilkan, tanggal 13 akan ada satu kelompok yang menampil. Boleh ditonton? Boleh. Kelompok lain boleh menontonnya. Oke. Jadi waktu UAS kalian cuma tinggal tanda tangan. Gampang kan? Gampang. Oke, adakah pertanyaan? Jadi itu adalah UASnya. UASnya berisi berkas plus penampilan. Masing-masing ada poin nilainya. Oke. Ada yang bertanya? Ya silakan Mbak, mau tanya apa?
Ada yang di record atau di video? Record tapi dia tidak ada. Nggak ada yang di record, Pak. Jadi penampilannya secara offline. Real di sini. Tidak. Real di sini. Ruangannya di sini. Ya, ruangannya di sini. Jadi nanti kenapa saya kosongkan? Itu silahkan kalian nanti mau latihan di sini. Ya, kalian sendiri saya ajukan perminjaman toganya itu. Dan tolong dicuci ya. Dan sebelumnya belum dipakai coba dicuci juga karena biasanya dipakai banyak orang itu ya kuman-kumannya menyebar dan sebagainya. Ya, toganya disediakan di prodi. Silakan nanti minta kelompoknya masing-masing minta peminjaman ke prodi. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Gampang kan ya? Clear? Jelas ya ini ya? Nanti saya sampaikanlah ke PJ kelasnya apa saja ya saya ingat, saya rangkum dari berkas, nanti saya tuliskan apa saja berkas yang perlu dibuat, terus apa saja yang perlu dikumpul berserta waktu-waktunya, biar nanti lebih clear. Nanti biar nggak ada alasan, Pak lupa saya kemarin lupa dan sebagainya. Saya akan bikinkan, ya, berserta nama-nama kelompoknya, ya, maksimal besok lah ya, besok. Karena saya perlu cari presensinya mana, nanti kita cari. Besok saya akan siapkan itu. Clear? Jelas? Tanggal 29 nanti saya undi kelompok mana yang nampil. Untuk 29, 6, dan akan saya sampaikan tanggal 28. Kenapa nggak sekarang? Biar kalian semuanya persiapan. Kalau nanti udah tahu, nanti akan itu. Penampilannya tanggal 29, berkasnya dan pengumuman siapa yang akan nampil itu tanggal 28. Sehingga seluruh kelompoknya harus siap di tanggal 28 ini. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya. Satu ketua kelompoknya saja. Ada pertanyaan lagi? Ya, nanti setelah dibagi dan sebagainya, kalau ada kendala, pertanyaan apa, silakan hubungi saya. Gitu. Silakan hubungi saya di nomor di bawah ini. Nanti di video ada tuh. Enggak ya? Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan lihat penampilan-penampilan yang ada di video. Nanti akan saya cut sedikit aja. Yang penting penampilannya. Dan ini di-record nanti biar kalian bisa lihat baik-baik apa sih yang perlu ditampilkan dan agar kalian tidak keluar. Ada pernah di beberapa tahun yang lalu itu penggugat dan tergugatnya tempatnya salah. Salah tempat. Kenapa ya? Karena mungkin tidak memperhatikan dalam video yang disediakan. Jadi saudara perhatikan tempatnya, bagaimana setting layoutnya, nanti kalian juga yang buat dan sebagainya. Ya, gimana cara pakai bentuk pakai toganya, celemeknya itu, itu gimana bentuknya, itu ya. Oke, kita akan saksikan. Kelihatan nggak videonya kalau saya besarkan deh. Ya, saya komentari ya. Hakimnya 3, jadi nggak perlu. Ya, hakimnya nanti ditentukan 3. Yang jumlahnya harus jelas itu cuma ini. Ya, nanti lawyernya berapa jumlahnya bebas. Contoh ada mau 1 boleh, itu boleh, silahkan. Tergantung kalian milih apa. Oh ya, sebelum mulai, perkara yang dipilih adalah perkara perdata di pengadilan negeri. Ya, perkara perdata. Sekali lagi jangan sampai salah. Perkara perdata di pengadilan negeri.
Karena ada perkara perdata di pengadilan agama. Kenapa kita nggak pilih yang pengadilan agama? Masih ingat alasannya? Karena toganya nggak ada ya. Yang kita punya toganya cuma yang ini. Kita nanti punya ini. Jadi saudara bisa selfie pakai baju itu, boleh. Itu ya. Baju toganya ada, itunya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dengan segala hormat kami dari Kementerian Perdata Pak. Ini tidak terlalu penting. Nanti kalian lihat aja. Ini hanya memperkenalkan. Ya, kita mulai dari sidang ini. Dari PPI Rasa. Lantas, bagaimana tanda lanjutan kisah Kadama Pujaya dan memperoleh keadilan atas juga yang dimilikinya oleh Kadama dan PPI Rasa? Via Indonesia, mereka publis. Walaupun langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. Sekian sinopsis yang saya bacakan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Kadama Pujaya sebagai penggugat tak lupa masih berbicara. Dari depan, berarti penggugatnya ada sebelah kanan hakim. Ya, jangan sampai salah. Karena pernah kejadian kebalik. Ya, penggugat di sini, tergugat di sini. Oke, nanti disetting kursinya begitu. Untuk perkara perdata itu lawyernya tidak perlu pakai toga advokat, tidak perlu. Pakai nggak boleh aja. Cuma itu tidak akan saudara temukan di dunia nyata. Ya, jadi yang pakai toga lawyernya itu hanya perkara pidana. MK. Ya. Selain itu tidak pakai toga. Saya sangat jarang pakai toga. Kenapa? Saya sangat jarang sidang perkara pidana. Males aja. Jadi saya biasanya lebih banyak perkara perdata yang saya tangani. Jadi saya sidangnya begini. Mau pakai buat gaya-gayaan kalian besok boleh. Kalau mau pakai gaya-gayaan nggak apa-apa. Biar ada fotonya lebih keren gitu. Nggak pakai boleh juga. Perdana Luga dan PPI Rasa selaku tergugat masuk di persidangan. Majelis Hakim masuk di persidangan, hadirin harap berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Biasanya gitu. Siapa yang mbak ini? Nah, panitera. Oke, dia nanti akan duduk di belakang yang ada laptopnya itu. Ya. Hadirin silakan dulu. Selamat siang. Hari ini Senin tanggal 1 Juli 2019 akan dilaksanakan sidang perkara perdata mengenai gugatan Wan Prestasi antara PT Makmujaya Jelas ya perkaranya Wan Prestasi. Bebas saja kalian pilih mau Wan Prestasi, mau PMH, mau gugatan cerai,
mau apa namanya pembatalan sertifikat, nah, apalah pokoknya bebas saja, perkara perdata pokoknya, itu ya, perkara perdata umum di pengadilan negeri. Melalui PT Anugerah setelah kedudukan 1 dan PT Jaya Rasa setelah kedudukan 2 yang selanjutnya akan disebut sebagai para anugerah. Dan sebelum sidang dimulai, majelis hakim himbau kepada seluruh pengunjung sidang untuk tetap tenang, tertib, serta tidak menggunakan alat komunikasi pada saat berlangsung. Dan kepada rekan pers serta pengunjung sidang yang ingin mengambil gambar, majelis hakim himbau majelis hakim menangkan. Lalu di kameranya akan dimatikan dan dimatikan. Sidang perdana dengan memulai kesempatan 7 Juli dari 2019 dari PN Jakarta Selatan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ini sepele, tapi tanpa ini batal prosesnya. Kenapa? Harus dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Untuk perkara yang terbuka untuk umum. Kalau kalian pilih nanti ada perkara-perkara, ya kalian ingat perkara mana yang tidak terbuka untuk umum, nah, maka juga harus dikatakan ya, ada yang terbuka, nanti ada sesi-sesi yang terbuka, ada sesi itu. Nah, kalian kalau salah memilih itu, nah, kalian cermati. Apa contohnya? Saya spill saja lah. Yang contohnya perkara cerai. Perkara cerai itu ada beberapa sesinya yang harus tertutup. Ya. Ya, saya tidak menyarankan perkara itu soalnya nanti kalian kebablasan salah dan sebagainya. Ya. Perkaranya apa Pak? Bebas kalian ngarang apa aja bebas. Ya. Perkara yang apa saja tentang apa aja bebas kalian. Tuh, silahkan. Oh, gampangnya cari perkara yang sudah ada, Pak. Ya, saya juga tahu. Tinggal googling punya kalian, ternyata, oh ini perkara yang sudah ada. Ternyata bukan buatan kalian, berkas-berkasnya. Selesai, langsung nilainya. Gampang kan ya? Makin senang malah saya tidak perlu baca. Nah gitu, saya cari dulu, ini perkaranya ada nggak di dunia nyata. Nah, ternyata mereka oh perkara, oh itu kan enak, gugatannya sudah ada, jawabannya sudah ada. Kalau kalian kopas begitu, ya, saya juga akan kopas nilainya. Betul. Betul. Perkara baru. Oke. Baik, untuk para pihak di sini penggugat itu, saudara hadir sendiri atau diwakilkan? Penggugat? Diwakilkan yang mulia. Tergugat bagaimana? Diwakilkan yang mulia, namun dalam hal ini penggugat satu dan penggugat Dan kalau begitu untuk para pihak, silakan untuk menyerahkan laporan. Sudah kuasa khusus dan kita akan langsung melakukannya. Oke, karena ada dia pakai lawyer, maka sesi pada pertemuan pertama ini, pada sidang yang pertama ini akan dicek surat kuasanya, nah, apakah betul, nah gitu aja. Nanti maka saudara perlu nanti buat surat kuasanya kan, perlu dicetak surat kuasanya, beserta apa? Beserta kartu advokat dan berita acara sumpah. Oke. Karena di sini para pihak adalah perwakilan dari Muslim Baras. Maka kalian wajib menyerahkan anggaran dasar dari Muslim Nah, kalau dia adalah badan hukum, maka dia butuh lagi apa itu anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, ADART-nya. Kalau yayasan, ADART yayasan, perusahaan, dan sebagainya. Mau koperasi. Oke, nanti saya skip. Intinya dicek, masing-masing mengecek. Nanti sekali lagi ini sama dengan yang saya upload di apa yang ada di Open Learning, jadi kalian bisa contoh ini. Bagaimana pihak di sini dikatakan para pihak maka berdasarkan sesi nomor 1 tahun 2016 mediasi di sini majelis hakim kepada pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Nah, ini adalah
sebagaimana mestinya. Di sini namun dari saya yang bertanya kepada para pihak akan lebih sendiri dari hanya sebenarnya. Sudah. Untuk mediasi terserahkan sepenuhnya pada majelis hakim. Untuk mediasi kami serahkan sepenuhnya pada majelis hakim. Setelah majelis hakim berdiskusi, maka majelis hakim akan mengangkat saudara Obi Pura-Pura sebagai mediator antara pihak, dan itu mediator tersebut akan diselesaikan setelah ada waktu 30 hari dan akan dilakukan setelah pemeriksaan. Bagaimana ya? Bagaimana? Baik, jadi sudah 13 selama 30 hari dan dari tadi pada hari Senin tanggal Agustus 2019 pukul 10 pagi. Dari sini akan rakyat hadir, maka untuk selanjutnya warga tidak perlu dilakukan pemanggilan. Kita akan mengambil pemeriksaan. Bagaimana? Dari ini sekali dulu. Oke, nanti setiap sesi sidang itu gitu, dibuka, ditutup. Sidang yang perkara dan mulai diselenggarakan 7 dari PDI dari 2019 dari Jakarta Selatan. Dengan ini akan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, nanti mediasinya itu di skip saja, kayak gitu, langsung sidang berikutnya yang menyatakan mediasinya gagal. Sekali lagi, setiap sidang itu begini, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, yang sidang ini adalah pembacaan hasil mediasi yang dilakukan oleh para dari sini majelis hakim telah membaca hasil mediasinya dari para pihak tergugat dan pihak tergugat yang sepakat dalam hasil mediasi tersebut. Nah, itu menyatakan bahwa mediasinya gagal. Ini sekali lagi tadi penampilan seluruhnya ini sekitar 1 jam, ya. Jadi kalau kalian secepat ini bagus juga, gitu. Pokoknya saya nyediakan waktu 2 jam. Tapi kalau kalian mau lebih cepat, ya saya senang. Itu malah poinnya makin baik. Dewan-dewan makin cepat, tapi sempurna ya. Maksudnya seluruh perkaranya itu ada gitu, semuanya lengkap. Nah itu makin baik. Oke, ini sesi yang ini adalah pembacaan gugatan. Oke, nanti kalian akan dengarkan sendiri videonya ini. Dia di-cut singkat-singkat aja membaca gugatannya. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Kalau kalian bacakan semuanya sampai lengkap itu, kalian dengarkan sendiri. Nah, nanti ada jawabannya, berkasnya juga. Nah. Oke. Saya skip saja, nanti kalian dengarkan sendiri. Apakah boleh dibaca semua? Boleh saja. Silakan saja. Yang pasti 2 jam selesai, kan gitu. Oke, diberi waktu untuk selanjutnya memberikan replik 1 pekan, nanti di 1 pekan lagi sidangnya ditutup. Sama, nanti dibuka gitu lagi untuk sesi
replik, nanti ada lagi sesi duplik, sama aja, bisa modelnya sama saja. Oke, ini lanjut. Nah, ini sesi selanjutnya setelah replik duplik apa? Selama tidak ada putusan sela, berarti dia akan langsung loncat ke pembuktian. Nah, pembuktian akan dimulai dengan pembuktian pertama adalah surat. Ini adalah pembuktian yang diajukan oleh pihak gugat. Kalau begitu untuk gugat secara depan menyatakan alat surat toleransi. Oke, jadi nanti diberikan kesempatan pada penggugat dulu, nanti setelah itu baru pihak tergugat. Begitu. Oke, nanti saudara dengarkan sendiri untuk sesi. Ya, habis itu akan ditutup lagi untuk pekan depannya adalah saksi. Kami menghadirkan nomor Saksi minimal berapa? 2. Berarti nanti akan ada yang berperan sebagai saksi. Nah, ini kan nanti orangnya banyak nih, 20. Kalian atur supaya semuanya dapat peran. Ya, jangan sampai ada yang tidak punya peran. Yang penting 2 jam selesai. Nah, kan gitu. Nanti saksi akan ditanya, saudara saksi siap? Saudara saksi siap dan siap untuk bersaksi atau tidak? Nah, itu tadi hakim memanggil siapa? Juru sumpah. Bisa ada yang berperan sebagai juru sumpah. kepada saudara saksi, sumpah yang akan saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. dengan sebenarnya. Dan tiada lain yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Sekarang itu bersumpah masuk. Oke, jadi nanti setiap saksi maupun ahli itu disumpah. Ada sesi sumpahnya. Itu. Nanti siapa yang nama mbaknya jilbab hitam? Saya nggak tahu, saya udah naruh. Ya, nanti saya bergantian para lawyernya. Nanti lawyer misalnya perannya Pak, lawyernya 10 boleh juga, kan bebas. Nah kan itu pas. Oh Pak, banyak banget Pak. Ya pokoknya kalian atur bagaimana cukup dari 20-an orang itu berperan semua. Ya. Desember 2018 untuk pemilihan peran. Oke. Nanti intinya begitu, tanya jawab pada saksi, silakan saudara cek sendiri. Oke. Nah, setelah sesi pihak penggugat, jadi kalau saksinya penggugat, nanti penggugat dulu yang diperkenankan, saksinya tergugat dulu yang diperkenankan untuk memberikan pertanyaan. Ya, nanti biasanya di akhir baru hakim. Tapi itu sebenarnya hakimnya di awal apa di akhir itu bebas saja, tidak ada patokan. Yang pasti diperkenankannya kalau saksinya dari penggugat maka penggugat dulu, kalau tergugat dulu.
Baik, terima kasih ya Bu ya. Saudara saksi, seperti para pegawai dalam KW, bisa mencoba saudara jelaskan apa peran saudara dalam terjadi konflik antara perusahaan penggugat dan penggugat? Jelaskan. Oke, intinya gitu. Bisa nanti mencocokkan alat bukti yang ada di depan misalnya. Ya, majelis hakim tolong bisa ditunjukkan bukti P berapa. P itu berarti penggugat. Nanti kalau perkaranya apa? Ada berkasnya ada 10 buktinya, maka ada P1 sampai 10, P1, P2, P3, 4 ya. Ya. Kalau tergugat T1 sampai berapa bebas saja. Nah, kalau mau di cross check ke depan, misalnya apakah betul di tanda tangan saudara? Misalnya yang dihadirkan adalah misalnya sengketa tanah yang dihadirkan adalah saksinya. Saksi jual beli ya. Kan dalam aktanya nanti ada saksi itu. Nanti dipanggil ke depan coba dilihat apakah betul ini tanda tangan saudara misalnya. Saudara masuk mau bertangkap dari Oke, saya skip saja. Nah, ini kan terakhir baru hakimnya yang bisa. Hakimnya yang nanya. Jadi hakim yang di depan kanan kiri juga jangan cuma jadi apa namanya pajangan. Tapi sekali lagi saya pernah ketawa mahasiswa saya. Yang boleh buka sidang itu tetap yang tengah. Ya, kanan kiri itu tidak bisa membuka sidang. Mau itu malah sebelahnya. Oh, sidang lu gitu. Enggak, yang buka sidang tetap yang tengah. Setelah itu nanti kalau bertanya atau apa tuh memberikan apa sumpah dan sebagainya boleh yang di kanan kirinya. Gitu ya. Nanti ada saksi lagi, misalnya ini. Saksi. Oke, nanti dia disumpah juga, kan intinya gitu. Intinya sama-sama saja saksi. Ada nanti ahli. Nanti juga saudara boleh menghadirkan ahli. Nah, nih, dia hadirkan ahli. Ya tergantung saudara nanti bikin perkaranya tentang apa. Nah, misalnya apa perkara perbankan, nanti biasanya ada ahli dari Oke, siapa nama mbaknya? Kita juga tak tahu. Ya. Oke. Oke, setelah itu, setelah tadi selesai dari perkara penggugat, sesinya berikutnya adalah tergugat. Boleh dalam satu sesi, boleh ditunda, tunda lagi itu bebas saja. Kalian ikuti sajalah ya. Dan satu orang ahli, prinsipal, dan satu kata atas nama Ini adalah pemeriksaan saksi atau ahli yang dijual oleh pihak untuk pihak kedua. Di sini sudah menunjukkan saksi atau ahli. Iya, ya, kami akan menunjukkan 2 orang saksi fakta dan 1 orang ahli. Oke, dia akan mengajukan juga 2 saksi, 1 ahli. Bebas saja kalian atur nanti seberapa jumlah kalian. Kan minimal 3 nih depan, tambah panitera kan 4. Lawyernya bisa berapa? Misalnya lawyernya 5 dan 14. Misalnya ya, bebas saja lah. Kan bisa jadi ada prinsipalnya juga hadir. Yang tadi kan lawyernya cuma 2, yang satu itu prinsipalnya. Prinsipal itu siapa? Siapa prinsipal? Prinsipal itu adalah orang yang memberikan kuasa, orang yang asli, penggugat aslinya itu, bukan kuasanya. Bisa datang gitu.
ya. Tapi kata atas nama RS. Dan menangkap saudara Izani sebagai ahli dalam persidangan ini. Dan kita juga selama ini dan akan Gitu. Jadi sidangnya ditunda. Nah, kenapa sidang itu lama? Ya karena begini, satu perkara ini bisa 6 bulan. Kenapa tunda? Ya coba kan, sidang pertama penuntutan mediator ditunda 1 bulan, ya berarti sebulan. Lalu habis itu pembacaan gugatan, kan di antara 1 bulan itu ada mediasi berkali-kali, bisa 2-3 kali. Setelah itu ada pembacaan gugatan, ditunda 1 pekan, pembacaan jawaban, ditunda lagi 1 pekan, gitu. Pembuktian aja bisa 6 sesi misalnya di dalam dunia aslinya. Nah gitu, kenapa sidang itu lama? Jadi banyak orang bingung, kenapa sih perkara itu lama banget? Nah itu, karena begini, kita ikuti prosedurnya satu persatu. Bukan 1 hari plek selesai ada putusan, bukan. Ya. Lama. Nunggu pamannya dulu, pamannya dari MK. Enggak ya. Kan ditunda lagi ini untuk saksi. Nanti dia ada yang jadi saksi. Gimana saksinya cuma pertanyaan 2 kali itu boleh saja. Intinya irit-irit waktunya. Nah, tidak harus panjang-panjang lebar. Oke, itu ya, nanti saudara akan lihat dan pelajari lagi. Saya sangat menyarankan saudara putar video-video ini masing-masing saudara agar saudara nanti tahu. Saya waktu jadi mahasiswa selalu milih jadi saksi. Kenapa? Gampang. Males milih jadi hakim. Itu bebas. Tapi peluang dapat nilai A itu hakim. Makin banyak ngomongnya itu makin berpeluang. Ya ngomongnya irit, nggak jelas lagi ya. Oke, nanti saya loncat langsung. Sinyalnya jelek nih. Oke, dia lanjut lagi, ada ahli lagi. Ini dosen. Oke. Seumur hidup saya sudah 2 kali memberikan keterangan ahli di persidangan. Ya, ternyata tidak enak-enak banget ya, biasa aja. Ya, nikmati. Siapa tahu nanti ada yang mencoba jadi ahli. Nah, saudara berikan keterangan sebagai ahli. Nah, itu berat juga yang jadi ahli nanti. Siapa tahu keterangan yang nggak bermutu. Nah, kan nanti saya nilai juga. Oh, saya dulu waktu jadi mahasiswa pernah jadi itu juga. Di perkara yang lain saya jadi aktifnya jadi ahli, jadi dokter. Apa? Tersangka? Ada yang boleh jadi tersangka nanti? Jelas-jelas ini perdata. Enggak.
Oke. Oke, ini selesai nanti ahli. Oke, nanti habis itu ada berkas kesimpulan dan ujungnya adalah Apakah sebelum tes itu bisa seperti itu? putusan juga nanti saudara akan dengarkan di sini, tidak akan dibacakan sepenuhnya. Dia hanya akan milih-milih. Sinyalnya jelek ya, sorry. Oke, karena sinyalnya jelek saya skip aja ya. Nanti saudara dengarkan sendiri. Nih. Ada putusannya nanti. Oke, sepertinya sinyalnya sudah jelek. Nanti saudara selesaikan saja. Itu ada di open learning-nya saudara sudah. Mau nyontoh yang lain boleh juga. Ini bebas, nih hanya sebagai contoh saja. Sebagai contoh saja. Itu yang nanti akan saudara tampilkan. Jadi sekali lagi, UAS-nya cukup 2 saja, berkas dan penampilan. Adakah pertanyaan? Kapan ini siapnya? Dalam 28 hari ke depan. Tuh. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak, sudah bisa. Alhamdulillah. Oke. Ini kelas B ya. Oke. Oke, nanti akan bisa diupload di sini. Ya, diupload. Jadi nanti akan ada 3 aja yang upload berarti ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lalu, saudara, kan, karena perkuliahan ini tetap menggunakan sebagiannya ada open learning, maka saudara tetap wajib angka di sininya 85%. Oke, minimal, itu minimal. Oke, nah saya akan melihat sedikit sepertinya nih, baru ada yang 7%, 14%, 7% atas nama Rajab Fitra, 14% Aji Pasti, 20% Abdul Rahim Sanada. Saya bacakan yang jelek-jelek aja ya, biar dia saya. Oke.
1% Kartika Fumiko. Ada nggak orangnya? Hah? Nggak ada ya. Maulida Eka Pratiwi 12%. Muhammad Fahmi Maryadi 3%. Selagi saya tidak bisa bantu apa-apa kalau sudah di sini. Nanti kalau angkanya selesai tidak 85% minimal, maka ya saudara, saya jamin nilainya E. Mau kalian nampil, mau kalian apa, tetap E. Putri Apriliani Ikra 16%. Rizky Anhar 20%. Rahmawati 20%. Said Muhammad Rizik 14%. Aura Dara Larasati 5%. Musdalifah 7%. Ya. Sini saya tampilkan buat apa? Agar perjuangan kalian besok selama 4 pekan ini nggak sia-sia. Sekali lagi, karena bisa jadi saudara udah nampil dan nyiapkan berkas apa-apa, tapi progresnya kurang. Maka ya nilainya pasti akan jelek. Ini kan cuma ketek-ketek jadi gitu ya. Padahal kan yang angkanya persennya tinggi-tinggi ini pun belum tentu baca kan ya. Ya saya pengalaman begitu juga. Kan saya pernah jadi peserta begini-begini. Nah, itu videonya diklek tinggal gitu kan. Nah, yang penting centang gitu kan, iya memang. Ya, itu pilihan kalian kok. Kami menyediakan fasilitas, dipakai apa enggak kan gitu. Kayak ada kursi, disediakan kursi, kalian mau berdiri ya bebas saja, pilihan kalian kan gitu. Kami dan kewajiban saya hanya mengecek kehadiran totalnya. Nih, ada yang 95% cuma 45 menit, ya kan gitu. Sebut saja namanya Sinta. Nah. Iya. 90% sudah cuma 45 menit. Nah, itu. Yang atasnya ini agak ajaib. 3 jam, tapi cuma 7%. Aduh, bolak balik nggak tahu nih apa. Ketiduran nih kayaknya pas bangun-bangun. Jadi videonya dia ulang gitu kan. Besok Pak. Yang paling hebat ini 18 jam, 58% loh. Ini 45%. Apa 90%? 45 menit. Nah, gitu ya. Bebas-bebaslah kalian itulah berkreasi. Yang penting kalau itu tidak terpenuhi, saya mohon maaf. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak apa-apa. Nah, ini sesi terakhir bersama saya. Setelah ini saya hanya akan datang untuk menilai kalian. Makanya presensinya silahkan cari dan itu ditandatangani. Sekali lagi ya, ini jangan bilang dosen itu bapaknya udah nggak ada kuliah lagi. Bukan tidak ada kuliah, kalian menyiapkan untuk tanggal 28 itu tidak harus di jam kelas ini. Saya karena jamnya kan cuma 2 jam nih, 2 jam lebih. Nah, saudara silahkan mau ketemu sore, mau ketemu silahkan. Saya tahu itu pasti lebih banyak jamnya dibanding untuk menyiapkan itu pasti lebih banyak dari pertemuan yang ada. Ya, jangan anggap tidak ada kelasnya. Saya berikan tuh. Sehingga saya tidak beri toleransi kalau ada yang lebih dari tanggal 28. Lebih dari 28 berkasnya tidak dikumpul, Ya, gampang kan? Gampang. Oke, tidak ada pertanyaan, cukup? Baik, kalau saya cukupkan, saya akhiri
selamat berkreasi dalam aktivitasnya. Silakan nanti tempatnya di jam yang ini tetap bisa dipergunakan dan sebagainya. Silakan peminjaman toga juga diurus ke bersurat ke staf ke prodi, nanti mereka akan memberikannya asal waktunya pas karena dipakai bergantian. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.